Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua akan juga sahabat yang di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi, di Amerika untuk menjaga kesehatan. Amin. Masih di tempatnya Pak Haji Muhajir ya, di Madura. Amin. Itu akan kita semuanya Pak Haji Muhajir mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Amin. Atas perbuatan juga di sini mudah-mudahan yang berobat di sini mudah-mudahan Allah memberikan obat, memberikan jodoh ya. Yang bisa mengajar mudah-mudahan beliau sungguh semua. Amin. Dan sahabat-sahabat ini dari itu punya sahabat semua ya. Itu sahabat Maksum ya, Mas Maksum ya. Mas Maksum. Ya kan sahabat ini boleh Mas Maksum atau Mas Ilham. Hah? Mas Maksum atau Mas Ilham. Oh, sama kan? Sama tuh. Ya sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan semuanya di mana semuanya di sana. Salam dan salam sejahtera. Oke, jangan lupa subscribe channel Mati, Mas Putih, Kang Wahyu, Mas Agus, ya jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sedang bersama Mas Madi dan Mas Wati. Ini saya sedang berada di Padepokan Al-Amin, yaitu tempatnya Bapak Muhajir, Bakalan, Kecamatan Sampang. Di sini ada acara apa? Jadi ada Bagat Nosa yang memimpin Aba ini, memimpin Aba. Yang Bagat Nosa yang memimpin Aba di kecamatan apa Pak? Kecamatan apa di sini? Kecamatan apa? Nah, Kecamatan Kona. Mungkin ada komentar buat apa? komentar tentang apa? Dari segi Bagat Nosa, mungkin ada yang mau masuk ke padepokannya Abah. Kalau saya tidak punya padepokan, tidak mempunyai padepokan, karena padepokan itu persyaratannya berat, minimal harus pernah mengalahkan 12 padepokan. Itu harus ada saksi dan bukti. Kalau tidak pernah mengalahkan pimpinan padepokan atau murid terbaiknya dari padepokan tersebut, benderanya di mana, tanggal berapa, itu belum pernah disahkan di kelompok padepokan Nusantara. Kalau padepokan notaris itu izinnya paguyuban. Itu ya izinnya notaris itu. Jadi padepokan itu persyaratan mutlak minimal 12 draw dengan pimpinan atau murid terbaik dari padepokan. Seperti saya
pernah uji coba dengan Taji Gunung, pernah uji coba dengan Taji Marela, pernah uji coba dengan hijab. Hijab itu himpunan Jawara Banten dan Bandung. Paguron Bandung, Paguron Pasundan, Benjang Pasundan, itu semuanya menancapkan bendera. Kalau kalah tidak bisa ditancapkan bendera itu. Tanggal 31 2000 ya, tanggal 31 2000 pas itu mau malam tahun baru, di situ detik-detik penancapan bendera seperti Siliwangi, Taji Marela, terus Langlang Buana, Paguron Bandung, hijab himpunan Jawara Bandung. Dan yang saya pakai ini adalah kepunyaan Padepokan Laskar Pangeran Sidolaut. Sidolaut itu adalah cucu dari Sunan Bonang yang membentuk dan membuka kota Rembang. Nah, kaos ini saya pakai tidak sekedar dipakai, ya, tidak sekedar dipakai, akan tetapi ini penghargaan. Tidak bagus seperti Samar ini, bagus ini kalau mau tahu ini penghargaan karena kita pernah taruh di situ. Minimal draw. Itu minimal draw. Kita harus hadir dan itu harus dipertahankan sampai umur 50 tahun. Gitu. Makanya saran itu ya, nah, bukan saran. Kalau saran itu di bawahnya apa itu? Di bawahnya, kalau saran itu di bawahnya nasihat. Kalau pendapat bebas, dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Tapi kalau saran tidak dikerjakan, marah. Apalagi nasihat. Jadi pendapat saja. Jadi pendapat itu seperti apa yang disampaikan oleh Sunan Kanjeng Sinuhun, ya, Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatul. Syarif Hidayatullah itu membentuk satu pasukan yang datang kepada saya secara rohani. Itu adalah Sinum Barijo. Sinum itu adalah simbol dari pemuda, ya, simbol dari pemuda yang bertakwa kepada Allah. Ekspresi orang bertakwa seperti apa? Sabar, dia tidak putus asa, tidak menyembuhkan diri. Dan pari itu adalah padi. Padi itu pasti berbuah. Ketika padi itu berbuah, maka tambah menunduk. Ya kan? Itu joto itu ke bawah. Ini filosofinya kemana? Ke Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa. Nah, ketika itu Nabi Allah Khidir memberi tausiah kepada Nabi Musa. Hai Musa, kamu tanya sama orang petani. Ya, ini kamu tanya sama orang petani. Bagaimana padi itu dirawat? Padi itu disemai, setelah itu dibajak, ditanam, dibuang hamanya, semuanya dilakukan perawatan yang sangat maksimal. Itu pun dengan biaya. Pada akhirnya padi itu berbuah dipanen. Petani itu membawa pulang hamanya, membawa pulang isi padi yang berisi, ya kan? Yang tidak padi yang kosong dibuat apa? Ya, dibakar. Apakah yang salah itu petani? Apa siapa? Apa tanahnya? Suruh siap dong. Ya kan? Pembinaannya sudah ada. Maka jangan pernah menyalahkan agama, jangan pernah menyalahkan guru. Ya, guru itu bisa ulama,
yang bersyarat Rasulullah jangan pernah menyalahkan tua ya atau yang dituakan. Kita ini sudah mendapatkan pembinaan secara maksimal. Toh kalau kita sebagai oknum kemanusiaannya berbuat tercela, maka itu di luar tanggung jawab orang tua kita, di luar tanggung jawab, di luar tanggung jawab tokoh-tokoh yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Pembibitannya sudah ada. Kita kosong bukan karena orang tua, kita kosong bukan karena apa itu? Bukan karena agamanya kita kosong, bukan karena gurunya, kita kosong karena sifat dan karakter kita menjauh. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu kepada seseorang itu, tetapi Allah tidak menurunkan tidak hidayah. Makanya ada ungkapan sakti tokoah. Sakti tanpa adil ya ridallah wa ridal walidin. Itu kecepatan keduanya berbeda. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya para orang tua. Dengan ridhonya orang tua kita mendapatkan barokah para ulama, aminin, masyahidin, ya, dan kita mendapat sehingga pencapaian hidup kita itu khusnul secara umum, secara kafah. Demikian, mohon maaf, ini pendapat, ya, bukan saran apalagi nasihat. Ya, ini secara syar'i, ya, syariahnya saja. Kalau dengan cara begitu, nanti dunianya akan gila. Ya, demikian dari saya. Saya mau tanya, ini di berdirinya Pagar Nusa itu tahun Pagar Nusa itu berdiri setelah Muktamar Situbondo tahun 86, tapi termuda di IPSI. Di situ. Jadi Pagar Nusa itu perkumpulan dari pondok pesantren yang mempunyai basic kepemimpinan. kok bisa dikasih nama Pagar? Analisisnya dari mana? Nama Pagar. Wah, itu filosofinya panjang. Kalau tanya Pagar Nusa, sampai saya harus pakai baju Pagar Nusa. Oh gitu ya. Iya. Nanti Gus Nabilnya marah yang di Jakarta. Iya, Yai Muhidnya marah nanti yang di Jakarta. Makanya dulu oleh Gus Maksum saya diberi di kantor. Ini adik saya ini pengasuh pondok pesantren di Madura Utara ini. Jadi Pagar Nusa itu secara harfiah saya katakan ya. Pertama, salam satu komando. Apa itu salam satu komando? Ya, selamat kepada seluruh anggota padepokan yang hadir di sini. Itulah saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, terlalu banyak yang hadir. Ya, tapi bukan padepokan saya. Ini padepokan Alamin. Ya, di situ ya. Pagar Nusa itu apa? Pertama, pelurus. P itu pelurus. Jadi yang masuk di Pagar Nusa atau yang mau masuk di Pagar Nusa pertama harus meluruskan, ya, melurus, nggak boleh nipu-nipu, nggak boleh, lurus, baik itu syariahnya, secara akidahnya, baik secara keperluannya, ya, tidak boleh, karena Pagar Nusa itu memang dipersiapkan membela agama dan bangsa, ya, ada hukum basyariahnya, ada hukum wotoniyahnya, ya. Ini pelurus. Apa yang harus diluruskan? Akalnya harus lurus. Ya, akal yang lurus itu sehat, ya,
kejujuran, identik dengan kejujuran. Ya. Kenapa? Akal yang lurus maka itu dikontrol oleh hati yang lurus. Dengan itu timbul ada niat. Ya, niat yang bagus insya Allah menimbulkan pemikiran yang bagus. Jadi kata orang Madura, ekor cekak kira benateng, ekor caki kira berdeka, kapan kulit, jadi teka. Perilaku yang baik itu akal yang sehat. Aku saling dismisalin. Jadi akal yang sehat menunjukkan badan kita itu cerdas. Kalau nggak percaya tanyakan sama orang kita. Orang kita itu nggak pernah mandi, makanya akal tidak ada sehat. Terus R-nya adalah pagar, G-nya itu adalah gandrungi. Ya, gandrungi itu ruh dari kehidupan. Ya, hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Ini harus berimbang. Ya kan? Kita belajar silat, ya. Tidak punya hubungan kepada Allah itu fatal. Banyak pengkafiran, pengorbanan, ya, lewat perburuan itu. Ya. Contoh kecilnya salam dengan yang sama dengan wudhu. Ya, itu tidak diperbolehkan di situ. Terus hubungan kemanusiaannya. Ya, kemanusiaannya apa? Harus ada akhlakul karimah. Jangan karena ilmu silatnya, jangan karena ilmu kekuatannya. Ya, itu kita adiku, adiku, itu nggak boleh. R-nya adalah A-nya adalah aman. Suatu perbuatan yang baik, ya, itu adalah yang diamanatkan oleh Rasulullah. Baik ucapannya, perilaku, ya, kita tidak boleh menghujat sekalipun orang itu salah. Ya, apa? Itu bagian dari akhlak, ya kan? Itu akhlak. Innamal wisnu yutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu butuh untuk menyempurnakan akhlak. Di situ ya. R-nya adalah apa itu? Pagar. Sudah ya. Amanat Rasulullah. Nusanya niat. N-nya niat. Semuanya yang di belakang tadi itu butuh niatnya. Itu bisa terjadi kalau ada niat yang baik, ya. Niat yang baik bisa dikatakan niatnya baik, eksperimentasinya adalah dengan usaha yang betul-betul ada kesungguhan, ya, menjaga wajah di situ. Bisa dikatakan niat yang baik kalau ada usaha yang baik. Di mana niat yang baik, usahanya baik, pasti itu ada kesuksesan. Ya, hanya S-nya sukses. Niat yang baik yang bertakluk kepada Allah, ya, yang berhubungan kepada Allah, tidak melupakan pada hubungan manusia, bisa menyeimbangkan, ya, antara hubungan manusia dengan hubungan kepada Allah, ya, bisa menyeimbangkan, bisa memadukan, maka yang terjadi apa? Kesuksesannya karena Allah. Saya itu hanya mereka kesuksesannya karena Allah. Banyak orang yang sukses tapi itu bukan karena Allah. Dia merasa sukses, dia merasa kuat, dia merasa ganteng, jangan dia merasa pintar. Dengan kepintarannya dia menguasai, dia merasa kuat, dengan kekuatannya dia bisa menghancurkan. Dia tidak bisa merasakan bahwa sesungguhnya orang itu telah mempertuhankan pemikirannya, telah mempertuhankan kekuatannya, telah mempertuhankan kegantengannya, ya. Jadi alhamdulillah itu keluar dari kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita mau selamat, ya kuatkan tauhidnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita yang hadir di sini juga yang mendengarkan mendapatkan ridho Allah, syafaatnya Rasulullah Muhammad, sehingga kita menjadi husnul khotimah. Allahumma amin. Ini kata. Bismillahirrahmanirrahim.
يا ربنا لك الحمد وما ينبغي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تأتينا بها من الأحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من خيرات الحياة والممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم وما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بحق لا إله إلا الله العرش العظيم لا إله إلا الله العرش العظيم لا إله إلا الله العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا أفرج علينا صبرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sabrang lor. Mudah-mudahan memberi manfaat dan semua ya. Semoga diberi panjang umur, kesehatan, diberi kesuksesan, beri yang banyak yang bermanfaat yang sahabat. Baik teman-teman, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.